Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak kan sudah mendukung channel ini dengan menonton video kali ini. Dan pada kesempatan sore kali ini kan kawan, yang sangat berbahagia kali ini, di sini kita berada di lahan budidaya cabai yang dimana pada budidaya tanaman cabai kali ini kita harus paham ya mengenai tentang tumbuh dan berkembang biaknya tanaman cabai. Pastinya setiap tanaman yang saya ketahui itu ada dua fase dalam menjalani hidupnya, yaitu adalah yang pertama adalah fase vegetatif dan dua adalah fase generatif. Ya, jadi kan kawan, fase-fase tersebut merupakan fase yang harus kita perhatikan dan kita berikan perlakuan optimal. Dengan mengetahui fase tersebut, pastinya kita bisa memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dari tanaman yang kita budidayakan. Nah, fase yang pertama adalah fase vegetatif, ya, yang dimana fase ini merupakan fase pertumbuhan, yang dimana tanaman ya yang dulu awalnya dari bibit yang cuma 4 helai daun sekarang sudah menjadi kayak gini. Ini menandakan ada pertumbuhan ya dari tanamannya, yaitu ada penambahan ya volume bentuk dari tanaman tersebut, termasuk tinggi dan jumlah daunnya. Lalu mereka nanti ketika tumbuh semacam itu, mereka pastinya membutuhkan makanan, dan ini biasanya tanaman tersebut ya banyak membutuhkan nitrogen, karena dengan penyerapan nitrogen yang optimal di fase vegetatif itu nanti tanaman tersebut biasanya itu nanti pertumbuhannya cepat ya, nanti dari segi tinggi batangnya lalu juga daunnya akan. Tapi kalau khusus untuk tanaman cabai ya, ini tidak hanya nitrogennya saja yang kita tambahkan, tapi unsur fosfor serta kaliumnya harus kita ikut sertakan. Hanya saja pemberiannya tidak terlalu banyak sebanyak nitrogen pada fase vegetatif. Nah, mengapa demikian? Karena kalau kita tidak memberikan pupuk yang sifatnya fosfor ataupun kalium ya, itu nanti ya minimal fosfor lah ya diberikan pada fase vegetatif. Itu nanti yang saya ketahui selama membudidayakan cabai itu tanamannya memang pertumbuhannya besar tapi kurang tegak, kurang kuat lah kan kawan, mudah rapuh, mudah patah, nah semacam itu kan kawan ya, kalau hanya kita berikan nitrogen saja. Nah, oleh sebab itu untuk memperkuat batangnya ini ya serta daun-daunnya, kita berikan fosfor ya serta sedikit kalium ya, karena ini nanti lama-kelamaan arahnya menuju ke fase generatif. Tapi kalau kami sarani ya minimal fosfor serta nitrogennya di awal-awal diberikan. Nah, kalau kami dalam aplikasi pada fase vegetatif tersebut, kita memberikan pupuk Ponska ya serta pupuk kandang ya untuk cabenya ini ya. Jadi karena pelakuannya semi organik, kita memberikan fosfor serta pupuk kandang, dan ini dalam pengocorannya ya untuk pupuk suplainya ya itu kita memberikan pupuk NPK yang untuk pertumbuhan semacam itu. Tapi kalau kawan-kawan semisal pengen simpelnya saja, pengen mudahnya pakai NPK 1616 itu sudah bagus ya. Tapi kalau untuk lahan budidaya organik, nah ini kan kalau budidaya organik itu kelebihannya yaitu kita tidak perlu memberikan pupuk yang seperti halnya pupuk kimia ya yang kandungannya sudah terlihat, tapi kita hanya memberikan pupuk organik untuk tanaman budidaya kita ya, terutama pupuk kandang dan pupuk organik cair. Nah, itu kalau bisa bahannya yang bahan mengandung fosfor ya, ibaratnya kayak bonggol-bonggol pisang itu kan
rebung. Nah itu kan cukup bagus juga ya, diberikan untuk dikocorkan pada proses perawatan tanaman secara organik. Nah itu pengalaman kami kayak gitu. Jadi kalau untuk memperkuat batangnya, lalu memperkuat perakarannya, itu kalau kami biasanya dalam pupuk organik cair yang kandungannya sudah ada nitrogennya, kita tambahkan ya seperti bonggol dan rebung tadi, semacam itu. Tapi kalau semisal pupuk organiknya untuk masa vegetatif, biasanya juga ditambahkan bahan-bahan yang berasal dari dedaunan ya. Jadi pupuk organik yang asalnya dari dedaunan biasanya kandungan nitrogennya juga ada ya kan. Nah itu juga bagus sekali untuk masa vegetatif. Tapi biasanya saja kalau lahan kawan-kawan ya sudah sesuai kesuburannya dengan kepentingan untuk budidaya tanaman, diberi pupuk apa saja sudah bagus tanamannya kan kawan. Kalau itu lahan organik, karena kami lahannya ini belum bisa dilakukan 100% organik, maka kita melakukan secara semi organik dengan pemberian pupuk kandang kita berikan sebagai dasaran, lalu pupuk kocornya kita juga berikan ya, yang kimiawi dan yang organik. Nah kita kombinasikan, kita berikan, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali, cukup bagus ya kan kawan tanamannya, semacam itu. Yang jelas nanti kawan-kawan amati ada perbedaan pertumbuhan atau cuma kerdil ya tanamannya. Nah kalau semisal kerdil ya itu kawan-kawan segera alangkah baiknya diganti ya kan kawan, dengan bibit yang normal semacam itu. Nah dan di masa vegetatif itu kendala yang salah satu kendala yang kita hadapi saat ini dalam budidaya cabai adalah itu air kan. Nah mengapa demikian air mempengaruhi masa vegetatif? Karena di musim saat ini, musim kemarau semacam ini, yaitu ketersediaan air itu sedikit. Nah ketersediaan air yang sedikit inilah yang mengakibatkan tanaman tersebut sulit untuk menyerap unsur hara, entah nitrogen, fosfor, serta kalium, apapun unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu sulit diserap. Sehingga dalam prosesnya ya kan kawan, itu tanaman tidak bisa memperoleh bahan baku secara maksimal, secara optimal, yang menjadikan tanaman pertumbuhannya melambat, semacam itu. Nah lalu kan kawan, selain itu juga kondisi kemarau semacam ini biasanya mengakibatkan layu sementara ya. Layu sementara ini juga sangat berpengaruh pada metabolisme dari tanaman itu sendiri. Jadi ketika ada pengaruhnya terhadap metabolisme tanaman ya, itu biasanya pertumbuhannya juga akan terhambat, karena ya metabolismenya saja tidak berjalan dengan bagus. Maka nanti untuk menghasilkan hasil yang bagus itu pun, pertumbuhan yang bagus pun itu tidak bisa, karena semisal mereka nanti sudah recovery, sudah memperbaiki ya, hasil mereka masak atau hasil fotosintesisnya itu kan pastinya akan bertitik fokus ke ke perbaikan dari sel-sel yang lemah ya kan kawan, saat musim kemarau semacam ini. Nah saran saya dan solusinya bagi kawan-kawan ya, agar tanamannya performanya tetap optimal ya, metabolismenya terjaga baik, air harus tetap dijaga. Perawatan, salah satu perawatan yang paling penting adalah air kan ya, karena air itu sendiri dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk menjaga tekanan sel ya, lalu juga untuk memperoleh makanan ya, menyerap unsur hara yang di area perakaran itu kan semuanya membutuhkan air. Nah kalau kita bisa menyediakan air saat musim kemarau semacam ini, insya Allah performa tanaman kawan-kawan tetap dalam kondisi yang bagus. Nah itu air bisa diberikan dengan cara dilakukan pengocoran tiap lubang tanam, ataupun kan bisa dengan cara direndam atau dilep kalau orang sini bilang ya, semacam itu. Sehingga air itu sendiri nantinya bisa menjaga performa dari
tanaman cabai. Dan di fase vegetatif pertumbuhannya insya Allah bisa normal, bisa bagus. Nah, ini kesempatan bagi para petani ya, agar bisa mengoptimalkan air di lahan budidaya saat musim kemarau semacam ini. Karena di musim kemarau semacam ini, karena performa cabainya tidak maksimal, nah itu biasanya hasil tanamannya pun juga tidak maksimal. Nah, salah satunya berada di fase awal, yaitu adalah fase vegetatif. Apalagi di musim-musim kawan-kawan setelah penanaman ya, yang masih baru lah, ibaratnya masih seminggu atau 2 minggu setelah penanaman, itu sangat-sangat air sangat perlu dibutuhkan sekali saat fase-fase pertumbuhan kayak gitu. Di awal fase-fase starter di awal itu sangat membutuhkan air. Nah, yang jelas nanti tujuan kita ya di fase vegetatif ini bagaimana kita membentuk ya tanaman cabai ini memiliki tinggi yang bagus, cabang yang bagus, nah dan jumlah daun yang bentuk daun yang bagus ya, sehingga nanti dengan pertumbuhan tinggi yang bagus, cabangnya bagus, nah itu nanti bisa memaksimalkan proses namanya fotosintesis. Sehingga fotosintesis bisa maksimal, artinya tanaman nanti bisa membuat makanan secara maksimal, optimal. Nanti titik fokusnya akan mengarah ke buah yang hasilnya juga bisa maksimal. Karena apa? Karena makanan yang diproduksi dari tanaman cabainya itu sendiri mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam pembentukan bunga hingga menjadi buah semacam itu. Oke, itu dulu ya mengenai pembahasan masa vegetatif dari kami. Kedepannya kita akan buat video untuk masa generatifnya, nanti kita lebih jelaskan. Ini masih masa vegetatif ya. Pada video berikutnya nanti akan kita jelaskan masa generatif, dan jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini kawan-kawan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.